Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman. Selawat serta salam bila kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya, amin ya robbal alamin. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab Islam, bab iman, dan juga bab ihsan. Dalam hadis Arba'in nomor 2 yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu juga ia berkata, pada suatu hari kami berada di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba datang kepada kami seorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak nampak kalau sedang berpergian, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian dia duduk menghadap Nabi SAW lalu menyandarkan lututnya kepada lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha beliau. Dia bertanya, pemuda tadi bertanya, "Ya Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Islam adalah kamu bersyahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika kamu mampu menempuh jalannya." Lelaki itu berkata, "Engkau benar, kami heran terhadapnya." Dia yang bertanya sekaligus yang membenarkan. Lelaki itu berkata lagi, "Kabarkanlah kepadaku tentang iman." Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, "Kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Lelaki itu menjawab, "Engkau benar." Dia berkata lagi, "Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan." Beliau Nabi SAW menjawab, "Kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Jika kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Dia berkata lagi, "Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat." Beliau menjawab, "Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya." Dia berkata lagi, "Kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya." Beliau Nabi SAW menjawab, "Jika seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan jika kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan pengembala kambing saling bermegah-megahan meninggikan bangunan." Kemudian lelaki itu pergi, aku diam sejenak, lalu beliau bersabda, "Hai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya itu?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Beliau bersabda, "Sungguhnya dia Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian." Hadis riwayat Muslim nomor 8. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi, yang pertama, disunahkan untuk memperhatikan kondisi pakaian, penampilan, kebersihan, khususnya jika kita ingin menuntut ilmu, ya. Bagaimana tadi seorang pemuda tadi, malaikat Jibril yang datang ke majelis ilmu dengan pakaian yang rapi, menggunakan wangian, tidak dilihat sedikit pun seperti orang yang sudah melakukan perjalanan jauh, jadi sangat bersih, fresh datang ke majelis ilmu. Yang kedua, siapa yang menghadiri majelis ilmu dan menangkap bahwa orang-orang yang hadir butuh mengetahui suatu masalah dan tidak ada seorang pun yang bertanya, maka wajib baginya bertanya tentang hal tersebut, meskipun dia mengetahuinya, agar peserta yang hadir dapat memahami manfaat darinya. Dan di sini ya, kaidah boleh bertanya biarpun kita sudah paham akan ilmunya, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta yang lain atau kepada jamaah terkait masalah tersebut, ya. Jadi tujuannya untuk memahamkan yang lain, bukan untuk mengetes gurunya. Hati-hati ya, jangan digunakan untuk mengetes kemampuan guru. Yang ketiga yang bisa kita ambil, jika seseorang ditanya, misalkan kamu ditanya oleh orang lain tentang suatu masalah dan kamu tahu jawabannya, nah kamu tidak boleh menjawab tidak tahu akan permasalahan tersebut, ya. Karena
itu termasuk suatu perbuatan yang berdosa. Karena apa? Karena menyembunyikan suatu ilmu itu tindakan yang tidak baik, dan kalaupun kamu menjawab itu tidak akan mengurangi kedudukan kamu. Yang keempat, kemungkinan malaikat tampil dalam wujud manusia. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan bahwa malaikat itu ternyata bisa berubah bentuk ya, bisa berubah bentuk menjadi manusia dan menjadi makhluk-makhluk yang lain. Seperti bagaimana tadi malaikat Jibril yang datang ke Rasul dalam wujud seorang pemuda. Lalu yang kelima, termasuk tanda hari kiamat adalah banyaknya pembangkangan terhadap kedua orang tua. Ya, yang tadi yang dikatakan seorang budak yang melahirkan majikannya, di sini artinya ketika seorang orang tua, ketika seseorang melahirkan anak, nah anaknya ini memperlakukan orang tuanya ini seperti pembantu. Nah, itu tafsir dari hadis ini ya, salah satu tafsirnya. Jadi ini merupakan tanda-tanda kiamat. Bagaimana orang tua kamu di rumah ketika kamu habis makan tidak cuci piring, orang tua yang mencuci, itu kan tidak lebih dari seperti pembantu. Nah, hati-hati jangan sampai kita tergolong anak yang durhaka kepada orang tua. Alhamdulillah. Yang keenam, tidak disukainya mendirikan bangunan yang tinggi dan membaguskan sepanjang tidak ada kebutuhan. Nah, di sini jelaskan bahwa yang orang yang bertelanjang dada, yang mengembala kambing tadi di sini sebutnya itu orang Arab, bahwa tanda-tanda hari kiamat yaitu orang-orang Arab yang berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Pada faktanya pada hari ini kita melihat bagaimana kondisi di Arab saat ini yang banyak sekali bangunan-bangunan yang tinggi, dan itu merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat. Yang ketujuh, di dalamnya terdapat dalil bahwa perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita tidak boleh mempercayai perkara-perkara gaib kecuali ada dalil, ada nas yang menjelaskan perkara tersebut. Jadi kita tidak boleh mengimani hal-hal yang gaib, misalkan dari sini, dari sini, dari sini. Nggak boleh ya, harus kecuali dalilnya yang sahih, yang mutawatir. Yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi, di dalamnya terdapat keterangan tentang adab dan cara duduk dalam majelis ilmu. Nah, kita tidak boleh duduk dalam majelis ilmu itu sembarangan. Seperti apa, Pak? Seperti ini misalkan, ya, kayak gini. Tidak boleh. Tadi diajarkan oleh malaikat Jibril bahwa kita duduk itu harus dengan rapi, ya, harus fokus 100% dan siap untuk menerima ilmu. Nah, itulah hal-hal yang bisa kita pelajari dari hadis Arba'in nomor 2 ini karangan Syekh Imam An-Nawawi. Ya, Imam Nawawi ini asli dari Indonesia, yang dulunya adalah Imam Mekah di Masjidil Haram. Yaitu tadi tentang hadis Arba'in nomor 2 bab Islam, iman dan ihsan. Kira-kira dari Bapak ini ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya, kan tadi di hadis tadi ada yang membahas tentang ihsan. Apa yang dimaksud dengan ihsan itu? Oke, baik. Ini pertanyaan bagus ya, tadi belum Bapak bahas tentang ihsan. Ya, tadi pertanyaan dari Excel ya tentang apa sih Pak itu ihsan? Baik. Ihsan ini adalah dalam hadis tadi dijelaskan bahwa kamu melakukan ibadah itu haruslah karena Allah. Beribadahlah kamu seperti Allah melihat kamu. Kalaupun kamu tidak bisa melihat Allah, nah, rasakanlah bahwa Allah itu sedang melihat kamu seperti itu. Tadi tentang ihsan. Jadi intinya ihsan itu kita harus beranggapan, kita harus menganggap bahwa diri kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti itu tentang ihsan. Baik, itu mungkin pembelajaran kita pada pertemuan kali ini hadis Arba'in nomor 2. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari hadis tadi. Kita tutup pertemuan kali ini dengan baca hamdalah, istighfar dan alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi Bapak cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.